Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Aini Aprilianti, NRP 23206021 dari kelas 2 D4 Teknik Elektroindustri A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah mesin listrik 1 mengenai motor listrik satu fasa. Sebelum kita masuk pada materinya, mari kita kupas satu persatu tentang apa itu motor listrik satu fasa. Pada slide yang pertama, saya akan membahas apa saja pokok bahasan yang ada pada isi PPT saya mengenai motor listrik satu fasa. Pokok bahasannya kali ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah definisi motor listrik satu fasa, kedua, bagian-bagian motor listrik satu fasa, ketiga, kegunaan motor listrik satu fasa, dan yang keempat adalah perbaikan serta perawatan motor listrik satu fasa. Selanjutnya, mari kita kupas pokok bahasan yang pertama mengenai definisi umum motor listrik. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sedangkan pengertian motor listrik satu fasa yakni jenis dari motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari motor listrik satu fasa. Motor AC satu fasa berbeda cara kerjanya dengan motor AC 3 fasa. Di mana pada motor AC 3 fasa, untuk belitannya stator terdapat 3 belitan yang menghasilkan medan putar, dan pada stator sangkar terjadi instruksi dan interaksi torsi yang menghasilkan putaran. Sedangkan pada motor satu fasa memiliki 2 belitan stator, yakni belitan fasa utama berupa belitan U1, U2, dan belitan fasa bantu Z1 dan Z2. Pokok bahas yang kedua mengenai bagian-bagian motor listrik satu fasa. Pada bagian-bagian motor listrik satu fasa ini terdapat 2 bagian, yakni stator dan juga rotor. Stator adalah bagian yang tidak bergerak pada motor listrik satu fasa, sedangkan rotor adalah bagian yang bergerak pada motor listrik satu fasa. Pada sebuah motor rotari, bagian yang berputar biasanya yang di bagian dalam yang disebut dengan rotor, sedangkan yang diam disebut dengan stator. Rotor dapat berputar karena kawat-kawat dan medan magnet disusun secara sedemikian rupa sehingga torsi dihasilkan pada poros rotor. Baik rotor ataupun stator dapat bertindak sebagai armatur tergantung jenis desain motornya. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga yakni mengenai kegunaan motor listrik satu fasa. Kegunaan motor listrik satu fasa dalam dunia industri yakni sebagai pompa, gerinda, crane, mesin bor, kompresor, dan juga penggerak utama mesin mil. Kemudian, pokok bahasan yang terakhir yakni perbaikan serta perawatan motor listrik satu fasa. Perbaikan dan perawatan motor listrik satu fasa ini meliputi pengecekan kerusakan, pembongkaran lilitan, rewinding, dan pengujian. Dalam video pertama ini, untuk melakukan sebuah pengecekan dan penghubungan motor listrik satu fasa, kita membutuhkan multimeter tester yang sudah dikalibrasi, di mana hubungkan prob negatif dan positif ke masing-masing kabel secara bergantian. Ingat ya, nilai hambatan tertinggi ke kapasitor, seperti yang terlihat pada video tersebut. Setelah melakukan sebuah pengecekan pada video tersebut, pastikan terdapat hambatan dan nilai ohm hampir seimbang antar kabel.
Kemudian, setelah nilai hambatan dan nilai ohm hampir seimbang antar kabel, cek juga ya antar kabel dan bodi motor terdapat short body atau tidak. Hal ini dilakukan agar hubung singkat tidak terjadi atau konsleting pada saat motor listrik satu fase ini kita jalankan atau aplikasikan. Setelah pengecekan dirasa cukup dan aman, tahap selanjutnya adalah penghubungan motor listrik satu fase ini, di mana pemasangan kabel power dan kapasitor. Terlihat seperti pada video tersebut. Dalam melakukan penghubungan dan pengecekan motor listrik satu fase ini, usahakan kita menggunakan standar operasional yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Hal ini kita lakukan agar kita terhindar dari cedera dan hal-hal yang mungkin tidak terjadi pada saat kita melakukan penginstalasian listrik. Setelah melakukan pemasangan kabel power dan kapasitor, tahap selanjutnya adalah jangan lupa ya diisolasi agar tidak tersetrum pada saat kita menyentuh. Berikut adalah diagram pemasangan kabel power dan kapasitor. Terlihat ada belitan utama berupa U1, U2, rotor sangkar, dan belitan bantu berupa Z1, Z2 seperti prinsip kerja dari motor listrik satu fase sebelumnya. Dan pengecekan motor listrik satu fase telah selesai. Video yang kedua yakni kita akan masuk pada proses rewinding. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan rewinding? Mari kita kupas ke tahap selanjutnya. Pada pembahasan kali ini, saya akan melakukan rewinding pada motor listrik satu fase yang telah terbakar atau burn-in. Sebelum kita melakukan rewinding, di sini saya sudah mencantumkan mengenai spesifikasi motor listrik satu fase yang akan saya gunakan. Di mana yang pertama, saya menggunakan kawat 0,70 mm dan 0,40 mm. Kedua, motor listrik satu fase yang saya gunakan bertipe JY1A setengah HP, bertegangan 220 volt, frekuensi 50 Hz, arus 4,2 ampere, dan kecepatan 1400 rpm. Selanjutnya, setelah kita mengetahui spesifikasi dari motor listrik yang akan kita gunakan, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai rewinding, di mana rewinding yang saya gunakan untuk kali ini adalah metode copy. Di mana metode copy adalah metode lilit ulang dengan cara menduplikat belitan sesuai dengan konfigurasi belitan, bentuk konsentris, 2 kutub, dan 4 kelompok atau grouping. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan rewinding. Yang pertama adalah mencatat secara detail keterangan kumparan belitan pada motor. Kedua, pelepasan kumparan lama. Ketiga, pembersihan inti stator dan persiapan untuk proses rewinding. Setelah kita memahami hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan rewinding, hal yang paling utama pada saat kita melakukan rewinding adalah memahami diagram motor listrik satu fase. Di situ sudah ada gambar D1, D2 sebagai belitan utama dan K1, K2 sebagai belitan bantu. Diagram motor listrik satu fase ini dibuat agar kita lebih mudah dan memahami pada saat kita melakukan sebuah rewinding. Selanjutnya, kita akan masuk pada video secara real life bagaimana kita melakukan sebuah rewinding. Di sini sudah terdapat motor listrik satu fase yang akan di rewinding dikarenakan burn-in. Jadi di sini sudah terdapat dibuat satu contoh mal, kemudian sama seperti proses rewinding yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kita harus menggambar terlebih dahulu untuk memudahkan kita melakukan rewinding dan memahami alur kawat yang akan digulung, yakni pada bagian running dan start. Nah, dalam proses kali ini kita akan memulai rewinding ini dari
tahapan running. Kemudian kita tahap selanjutnya yakni start. Nah, setelah kita membuat satu contoh mal, selanjutnya kita bisa menggunakan karton atau kardus untuk melakukan penggulungan pada mal. Kemudian tinggal kita lilit pada karton. Di situ kita menggunakan karton untuk melakukan penggulungan kawatnya. Nah, sebelum itu, jumlah lilitan untuk ini harus kita sesuaikan dengan perhitungan dan juga pembongkaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita gulung sampai jumlah yang telah kita gambar dan tentukan tadi. Nah, setelah kita melakukan penggulungan pada kawat, kemudian kita bisa mulai melakukan rewinding dengan cara memasukkan gulungan yang telah kita gulung tadi ke stator atau motor listrik satu fasa, dan sisa gulungan yang kanan ini kita letakkan pada contoh mal yang sebelumnya kita buat tadi. Nah, perlu diperhatikan pada saat kita melakukan sebuah rewinding, kita harus berhati-hati dan juga telaten dalam melakukan rewinding ini, karena kalau tidak kita akan merusak inti statornya dan itu akan menyebabkan kerusakan pada kawatnya. Setelah itu kita rapikan dan kita masukkan ke lubang yang nomor 4. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya pada saat kita melakukan rewinding adalah jangan sampai merusak kawatnya agar tidak rusak. Jika dirasa sulit, mungkin bisa kita gunakan merapikannya dengan alat penekan, dimana pada video tersebut tadi menggunakan bambu ya. Nah, jika dirasa cukup rapi, maka selanjutnya kita selipkan kertas mika agar kawat tidak bergerak kemana-mana dan juga lebih rapi. Nah, tahap selanjutnya adalah perapihan ya, karena emang untuk melakukan rewinding ini kita butuh ketelatenan dan juga kerapian yang sangat penting agar motor listrik satu fasa ini dapat berfungsi dengan baik pula. Kemudian untuk tahap selanjutnya yakni sama ya seperti lubang keempat, selanjutnya adalah lubang keenam ya. Nah, prosesnya itu sama, yakni kita melakukan penggulungan dulu pada karton yang telah kita buat tadi, dan lilitannya diusahakan sesuai dengan perhitungan agar berfungsi dengan baik. Kemudian kita bisa memasukkan kawat yang telah kita gulung tadi ke hole 8, dimana sama tahapannya, yakni harus secara hati-hati, telaten, dan juga jangan sampai merusak inti dari kawatnya, karena itu dapat membuat motor listrik satu fase ini tidak berfungsi dengan baik atau bisa jadi tidak akan berputar dengan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahapan terakhir, di mana penggulungan terakhir ini kawat akan dimasukkan ke hole 8 dan prosesnya sama seperti penggulungan yang di hole keempat, hole keenam itu ya. Kita harus hati-hati, terus dirapikan sedemikian rupa agar terlihat lebih bagus dan berfungsi dengan baik ya. Nah, kemudian dapat kita lihat ya, ini proses rewindingnya udah mulai menutupi semuanya untuk running ya teman-teman, dan ini adalah proses terakhir yakni untuk hole ke-10. Kita sama prosesnya, kita tekan-tekan, kita pelan-pelan memasukkannya agar lebih rapi, juga kita masukkan kertas mika, dan ya untuk memungkinkan motor listrik satu fase ini berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan perapian ini ya, tahap rewinding sudah selesai dan sesuai dengan gambar yang telah kita gambar sebelumnya seperti itu.
Untuk tahap selanjutnya ini adalah penggulungan pada start ya, karena tadi runningan udah selesai, sekarang start. Tahapnya sama seperti sebelumnya, ini ditekan-tekan dan dirapikan sampai semuanya tergulung seperti ini dan terlihat rapi. Proses rewinding selesai. Setelah kita melakukan proses rewinding pada sebelumnya, tahap selanjutnya yakni pengujian motor starter. Dalam proses pengujian ini, saya akan menjelaskan 3 cara pengujian. Yang pertama adalah menjelaskan cara pengujian pull-in coil dan holding coil dengan ohm meter. Kedua, menjelaskan cara pengujian pull-in coil dan holding coil dengan baterai. Dan yang ketiga, menjelaskan pengujian motor starter tanpa beban. Kemudian, alat dan bahan yang saya gunakan untuk melakukan ketiga pengujian tersebut adalah: pertama, ada ampere meter, kedua, ada ohm meter, ketiga, ada motor starter, dan yang keempat, ada baterai serta jumper. Tahap selanjutnya adalah kita harus memperhatikan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan agar kita terhindar dari bahaya dan kemungkinan yang tidak akan terjadi pada saat kita melakukan sebuah pengujian. Yang pertama, yakni gunakan alat ukur sesuai SOP. Kedua, hindari kabel positif dan negatif saling bersentuhan saat melakukan pengujian motor starter dengan baterai. Ketiga, posisikan motor starter dengan kuat pada ragum atau alat penahan lainnya saat pengujian tanpa beban karena putaran motor starter dapat menyebabkan hentakan yang kuat. Selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai terminal motor starter. Dalam terminal motor starter ini memiliki 3 terminal. Yang pertama ada terminal 50, yang kedua terminal 30, dan yang terakhir ada terminal C. Dapat dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya kita akan masuk cara pengujian motor starter. Pengujian pertama yakni pengujian pull-in coil dengan ohm meter. Dalam pengujian ini, siapkan sebuah motor starter dan sebuah ohm meter, atau dapat juga menggunakan multimeter pada skala ohm. Kemudian, tahap pertama yakni lepas mur terminal C serta lepas ujung kumparan medan. Kemudian, perhatikan jarum pada ohm meter. Sambungkan prob positif ke terminal 50 serta sambungkan prob negatif ke terminal C. Untuk tahap ini kita harus memperhatikan jarum pada ohm meter. Jika jarum mendekati angka 0 ohm pada kontinuitas pada kumparan pull-in coil, hal ini dikarenakan ada kontinu antara terminal 50 dan terminal C. Jika jarum bergerak mendekati 0 ohm, maka pull-in coil dikatakan sangat baik. Pengujian selanjutnya adalah pengujian hold-in coil dengan ohm meter. Sama seperti sebelumnya, kita harus menyiapkan motor starter dan juga ohm meter, di mana sambungkan prob positif ke terminal 50, kemudian sambungkan prob negatif ke bodi solenoid. Selanjutnya yakni kita harus memperhatikan secara seksama pada jarum ohm meter. Hal ini dikarenakan di antara terminal 50 dan bodi solenoid terdapat kontinuitas ketika jarum mendekati 0 ohm dan kontinuitasnya pada kumparan hold-in coil. Jika jarum bergerak mendekati 0 ohm, maka hold-in coil sangat baik. Selanjutnya adalah cara pengujian motor starter dengan baterai.
Yang pertama adalah siapkan motor starter serta baterai dan juga kabel jumper. Di mana dalam pengujian dengan baterai harus dilakukan secara cepat agar solenoid tidak panas. Yang pertama kita lakukan adalah lepas mur terminal C serta lepas ujung kumparan medan. Sambungkan satu kabel negatif ke bodi motor starter. Kemudian sambungkan kabel negatif lainnya ke terminal C. Sambungkan kabel positif ke terminal 50. Kemudian tahap selanjutnya adalah perhatikan gigi pinion pada motor starter, di mana pada saat kabel positif dihubungkan ke terminal 50, maka posisi dari gigi pinion akan bergerak maju. Jika kabel terminal 50 kita lepas, maka gigi pinion akan kembali ke sisi semula. Baik, saya akan mengulangnya kembali. Ketika kabel positif dihubungkan ke terminal 50, maka gigi akan bergerak maju. Sedangkan ketika kita lepas terminal 50, maka gigi pinion akan kembali ke sisi semula, terlihat pada video di atas. Jika gigi pinion dapat bergerak maju, maka pull-in coil bisa dikatakan baik. Kemudian, pengujian terakhir yakni motor starter tanpa beban. Dalam pengujian motor starter tanpa beban ini, siapkan sebuah motor starter, baterai, dan juga ampere meter. Serta tidak lupa dengan jumper. Kemudian, hubungkan kabel negatif ke bodi motor starter. Hubungkan kabel positif ke terminal 30, serta hubungkan kabel positif ke terminal 50. Jangan lupa ya, perhatikan gigi pinion bergerak maju, serta usahakan juga memperhatikan ampere meter. Gigi pinion bergerak maju sambil berputar, di mana perputarannya sangat cepat. Pada saat ampere meter bergerak pada angka tertentu. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa gigi pinion bergerak maju dan ampere meter menunjukkan ke angka tertentu, maka dapat kita baca dan kita bandingkan dengan jenis motor starter yang sedang kita uji saat ini. Dan ketika terminal 50 kabelnya kita lepas, maka gigi pinion akan kembali seperti keadaan semula, di mana ampere meternya itu menunjukkan ke posisi 0. Tahap selanjutnya yakni saya akan menampilkan pengujian secara real life mengenai motor listrik satu fasa. Dalam melakukan pengujian motor listrik satu fasa ini, alat yang digunakan untuk pengujian ini adalah tang ampere, serta jangan lupa ya, kita set terlebih dahulu ke AC. Lalu, hubungkan motor listrik ke stop kontak dan dapat kita lihat dalam video tersebut motor listrik berputar dengan baik. Kemudian, ukur arusnya dengan tang ampere, di mana nilai yang terukur dalam video tersebut sebesar 2,2, sehingga bisa kita hitung dengan dayanya sekitar 450 watt, kurang lebih pada saat tidak berbeban, di mana motor listrik ini memiliki ukuran 1 HP.
Selanjutnya, kita ukur arus pada kabel kapasitor dan biasanya di sini terdapat sentrifugal di mana nilai yang terukur adalah 0. Mengapa 0? Karena sentrifugal bisa diukur atau akan muncul nilai arusnya pada saat motor listrik satu fasa dalam keadaan start. Di mana dalam video tersebut dapat kita lihat bahwa sambungan kita putuskan terlebih dahulu dari stop kontak. Lalu hubungkan lagi untuk melihat nilai arus di mana yang terukur nilainya kurang lebih sekitar 3 ampere ya tadi. Dan ketika kabel dihubungkan kembali, maka nilai yang terukur adalah sebesar 0 karena sama seperti yang saya bilang sebelumnya, nilai arus akan terbaca ketika motor listrik satu fasa ini dalam keadaan start. Nah, dapat kita lihat dalam video tersebut arah putarannya adalah bergerak ke kiri, dimana jika kita ingin membalik arah putarannya maka kita dapat membalik kabel yang hijau dengan kabel yang hitam. Lalu pada saat disentuh pun motor listrik satu fasa ini tidak panas serta suara motornya juga halus. Sekian presentasi mengenai perbaikan serta perawatan motor listrik satu fasa. Mohon maaf jika saya banyak kelebihannya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.